Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mujihin nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit berbagi informasi dari sistem terdistribusi, khususnya pada submateri replikasi, konsistensi, dan recovery. Jadi bisa teman-teman lihat pada yang saya tampilkan ini di slide pertama, apa sih replikasi itu? Jadi secara umum teman-teman, replikasi itu adalah proses mengcopy, menduplikasi, atau membuat bentuk lain dari suatu objek tertentu. Nah, replikasi ini identik dengan skala, size, dan dimensi. Jadi, saya beri contoh, misalnya suatu bangunan, entah itu bangunan rumah sakit kah, atau rumah, kadang kita membuat replikasinya dalam bentuk yang lebih kecil atau yang biasa kita sebut dengan miniatur. Jadi di sini yang berperan penting adalah size-nya. Nah, yang contoh yang kedua yaitu mengenai skala. Jadi kita menggambar suatu peta, entah itu peta negara atau provinsi. Jadi kita mengubah dari bentuk 3 dimensi itu ke dalam bentuk 2 dimensi. Kita menggambarnya dengan memainkan skalanya. Jadi dia akan bentuknya sedikit lebih kecil, atau bahkan kadang ada yang skalanya 1:1 juta per kilometer persegi. Nah, itu adalah secara umum pengertian dari replikasi. Nah, di sistem terdistribusi sendiri, replikasi itu adalah suatu teknik untuk melakukan copy file atau data dan mendistribusikan data serta objek-objek, khususnya pada database, dari satu database ke database lain. Setelah menduplikasi atau mereplikasi data dari database ke database lain, kemudian kita melakukan proses sinkronisasi antara database, sehingga yang akan kita bahas selanjutnya lagi yaitu konsistensi data dapat terjamin. Jadi replikasi dan konsistensi data ini sangat terkait hubungannya teman-teman. Nah, untuk konsistensi sendiri saya juga akan sedikit share sebentar apa itu konsistensi. Nah, dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda. Ya, tentunya melalui jaringan komputer, baik itu lokal, WAN, maupun internet cloud. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, penyebaran data fisik sesuai dengan penggunaannya. Bisa juga melakukan pemrosesan transaksi online. Nah, apa sih yang menjadi keuntungan dari sistem replikasi ini? Nah, di sini yang pertama adalah memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. Jadi, hal ini dapat sangat berguna pada saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan, baik laporan keuangan dan laporan-laporan lain. Nah, yang kedua yaitu memungkinkan otonomi yang besar. Seperti yang kita ketahui, otonomi itu adalah proses untuk melakukan perubahan data sendiri. Ya, ini dalam konteks data sistem terdistribusi. Pengguna dapat bekerja dengan menggunakan copy data pada saat tidak terkoneksi. Jadi
maksudnya dari kan otonomi yang besar itu adalah kita dapat bekerja dengan misalnya komputer lokal yang tidak terkoneksi dengan internet dan melakukan proses sinkronisasi untuk mengupdate data yang ada pada server utama. Nah, yang keempat itu adalah aplikasi transaksi online. Jadi aplikasi ini terpisah dari aplikasi pembacaan seperti proses analisis database secara online. Ya, contohnya itu seperti data smart ataupun data warehouse. Nah, di keuntungan-keuntungan lainnya di sini di sistem replikasi ini dapat meningkatkan kinerja pembacaan, membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok pengguna. Hal ini akan membantu mengurangi masalah karena modifikasi data dan pemrosesan query yang dilakukan oleh banyak pengguna. Jadi maksudnya di sini pengguna dapat saling berbagi informasi data meskipun berjauhan atau tempat-tempat yang berbeda. Penggunaan replikasi identik dengan bagian dari strategi standby server. Jadi kita bisa mengakses data yang sudah direplikasi itu di mana saja, kapan saja. Jadi tidak terbatas waktu dan tempat. Jika syaratnya terpenuhi, yaitu menggunakan koneksi internet. Nah, yang selanjutnya, kapan replikasi ini digunakan? Aplikasi ini digunakan dalam satu, mengcopy dan mendistribusikan data dari suatu lokasi atau lebih. Kedua, mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal. Mendistribusikan perubahan data ke server lain. Memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi tadi. Yang kelima, membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun offline. Nah, yang terakhir, membangun aplikasi web sehingga pengguna dapat melihat volume data yang besar. Nah, itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk menggunakan replikasi. Di sini adalah beberapa jenis-jenis replikasi. Yang pertama, snapshot replication, terus yang kedua, transactional replication, kemudian merge replication. Pertama, itu snapshot replication. Jadi intinya snapshot replication ini adalah data yang hanya bisa ditampilkan atau yang biasa kita sebut read only. Jadi data-data jenis ini adalah proses yang tidak dapat, jadi kita tidak dapat mengubah data yang telah direplikasi itu. Jadi kita hanya bisa melihatnya saja. Kemudian transactional replication. Di sini kita titik beratnya itu memelihara kekonsistenan transaksi yang terjadi. Ya, itu merge replication. Merge replication ini memungkinkan pengguna bekerja dan merubah data sesuai dengan wewenangnya pada saat server tidak dikoneksikan ke seluruh lokasi dalam topologi. Replikasi merubah ke nilai data yang sama. Jadi seperti itu, teman-teman. Komponen-komponen replikasi. Replikasi ini terdiri dari administrasi utama replikasi, yaitu control center, capture, dan apply program. Di sini kita bisa lihat ada 6 poin dari komponen-komponen replikasi ini. Di mana yang pertama, merencanakan skenario replikasi pada tingkat sistem dan aplikasi. Yang kedua, mendefinisikan tujuan replikasi itu. 3. Mendefinisikan sumber replikasi. Jadi di sini kita harus jelas dari mana kita mengambil
replikasi dari data aslinya. Nah, kemudian yang keempat, melakukan konfigurasi capture dan apply program yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Yang kelima, memulai capture program. Dan yang keenam itu memulai apply program. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana proses replikasi itu? Jadi proses replikasi itu secara umum secara umum dan dasar-dasarnya menampung perubahan data dari tabel atau view dalam database sumber. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, mengcopy perubahan data dari tabel sumber ke suatu atau beberapa tabel tujuan dalam database yang sama atau berbeda. Replikasi menentukan bagaimana perubahan data yang ditangkap dan bagaimana data di-copy ke tujuan. Replikasi administration merupakan proses dari pembuatan dan pengolahan kedua proses yang di atas tadi, yang ini. Jadi selanjutnya kita melangkah ke apa sih konsistensi itu? Jadi secara umum teman-teman, konsistensi itu adalah ketika kita mereplikasi data di dalamnya itu tidak berubah. Apa sih konsistensi itu? Jadi secara umum teman-teman, konsistensi itu adalah suatu yang dilakukan yang tidak berubah-ubah. Jadi dia konstan, teratur, dan tidak berubah-ubah dari melakukannya hingga selesai. Jadi itu adalah pengertian umum dari konsistensi. Konsistensi sendiri dalam sistem terdistribusi itu adalah yang biasa kita sebut dengan konsistensi semantik. Nah, konsistensi semantik ini merupakan kriteria penting dalam evaluasi sistem berkas yang menunjang berkas berbagi. Konsistensi semantik menunjukkan karakteristik sistem yang menspesifikasi semantik dari pengguna ganda yang mengakses berkas yang sama secara simultan. Jadi, ada beberapa contoh penting konsistensi semantik yang bisa kita lihat pada slide, yaitu unique semantik. Yang kedua itu session semantik. Yang ketiga immutable shapefile semantik. Apa-apa saja ini? Unique semantik. Unique semantik itu apa yang ditulis pengguna pada sebuah open berkas dapat dilihat pengguna lain yang sudah atau yang sedang membuka berkas yang sama. Sharing ini juga memungkinkan pengguna untuk berbagi printer atau sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu session semantik. Apa yang ditulis pengguna pada sebuah open berkas tidak dapat dilihat pengguna lain yang sedang, meski pengguna lain itu membuka berkas yang sama. Setelah berkas itu di-close, perubahan yang terjadi karena ada pengguna yang menulis berkas dapat dilihat. Jadi ini merupakan unique semantik dan session semantik itu adalah dua jenis konsistensi semantik yang bertolak belakang. Kemudian yang immutable shapefile semantik, sebuah immutable berkas tidak dapat dimodifikasi. Jadi walaupun beberapa pengguna mengakses immutable file isi berkas, ini tidak dapat diubah. Jadi dia hampir sama dengan session semantik. Selanjutnya yaitu model konsistensi. Jadi model konsistensi itu ada dua teman-teman. Yang pertama, model konsistensi berpusat pada data atau data-centric konsistensi model. Kemudian yang kedua, model konsistensi berpusat pada klien. Nah, di kedua model konsistensi ini selalu menitik beratkan pada proses read and write. Dalam kaitan dengan read and write operasi pada data yang di-share, hal ini disebut sebagai data store. Contohnya kita bisa lihat di share file system, memory space, serta database. Model konsistensi ini dapat membatasi nilai pada saat proses read atau proses membaca
sehingga proses pengembalian data dapat dilakukan. Beberapa di antaranya dibatasi. Semakin terbatas pembatasan ini yang ada, semakin mudah diterapkan. Jadi semakin banyak pembatasan itu akan semakin mudah digunakan. Selanjutnya yaitu protokol konsistensi. Yang pertama itu adalah protokol berbasis koordinator. Yang kedua protokol remote write. Yang ketiga protokol remote write yang dilengkapi dengan diskusi. Kemudian yang keempat yaitu protokol berbasis forum. Protokol berbasis koordinator. Dalam protokol berbasis prime koordinator, suatu rancangan terpusat sederhana digunakan untuk mengimplementasikan model konsistensi. Jadi setiap data item yang kita gambarkan sebagai variabel X, contohnya, mempunyai suatu replika primer. Berkaitan replika primer bertanggung jawab mengkoordinasi operasi write kita akan mengkaji satu contoh protokol primary basis atau primary base yang mengimplementasikan model konsistensi script. Yang selanjutnya itu adalah protokol remote write. Dua aturan di protokol remote write ini, yaitu semua operasi write diteruskan atau di forward ke replika primer operasi read, tuntaskan secara lokal pada setiap replika. Pendekatan untuk operasi write, klien menghubungkan beberapa replika RC. Jika klien meminta operasi write terhadap RC, RC ini meneruskan request tersebut ke replika primer RP. Apa sih itu recovery? Jadi recovery itu teman-teman secara umum adalah proses pengembalian data atau sistem yang rusak, baik itu gagal, korup, atau file yang tidak bisa terbuka sebelumnya kembali ke keadaan awal yang normal. Jadi itu adalah konsep recovery secara umum. Biasanya kita menemukan recovery ini pada sistem komputer. Biasanya kalau kita recovery itu, biasanya kita akan backup data dulu, baru kemudian dilakukan sistem recovery, karena dia akan mengatur sistem kembali ke keadaan awal saat diatur tanggalnya untuk proses recovery itu. Konsep recovery itu ada dua, yaitu deferred update atau kita dalam bahasa Indonesianya itu menunda updatean, menunda untuk mengupdate. Yang kedua yaitu immediate update. Untuk deferred update, nah untuk yang kedua ini adalah secara umum, di mana jika kita untuk merecover data itu biasanya kita melakukan update sistem. Pertama yang kita bahas itu deferred update. Deferred update itu update yang tidak dilakukan secara langsung pada database, tapi update dilakukan setelah transaksi penyelesaian eksekusinya dengan sukses dan mencapai titik commit. Sebelum mencapai commit, semua transaksi yang diupdate disimpan pada buffer. Jadi sistem ini disimpan pada buffer lokal yang hanya dicatat pada sistem log dan transaction workspace. Ini adalah immediate update, yaitu update yang dilakukan secara langsung. Jadi update ini dilakukan secara langsung pada database tanpa menunggu transaksi mencapai titik commit. Jadi ini berbanding terbalik dengan yang pertama tadi, yaitu deferred update. Operasi tetap harus dituliskan ke log atau pada disk sebelum update dilakukan pada database write ahead logging protocol. Konsep recovery ini adalah konsep yang saling bertolak belakang. Ada yang ditunda atau dipending update-nya, ada juga yang
diupdate secara langsung. Nah, itu konsep recovery. Ya, mungkin itu saja jelasan atau penyampaian sedikit materi dari interdistribusi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini memberi sedikit gambaran tentang replikasi, konsistensi, dan recovery yang tadi kita jelaskan sama-sama. Jadi mungkin cukup sekian. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.